Ya, halo. Assalamualaikum Pak Ferdian. Mohon maaf Waalaikum- apabila mengganggu waktunya. Waalaikumsalam, Bu Via. Tidak apa-apa, Bu. Bagaimana kabar Ibu dan keluarga ini? Alhamdulillah kabar saya dan keluarga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan bagaimana dengan kabar Bapak dan keluarga? Alhamdulillah, kabar saya dan keluarga juga baik dan dalam keadaan sehat juga. Ini Bu, ada nelpon-nelpon, ada apa ya Bu ya? Ini saya Oh, juga baru gini. selesai rapat, Bu. Oh, gini Pak. Jadi maksud saya menelpon Bapak karena saya ingin berkonsultasi dengan Bapak mengenai hambatan yang saya hadapi dalam mengajar, Pak. Oh, nggih, Bu. Dengan senang hati, silahkan Bu Via menyampaikan apa yang menjadi hambatan Ibu dalam mengajar. Silahkan Hmm. disampaikan saja, nggak apa-apa. Nggih, jadi begini Pak, saya merasakan mengalami penurunan dalam hal pemberian perhatian dan motivasi kepada para siswa, terutama dalam proses belajar mengajar. Karena selama pembelajaran online, saya lebih berfokus pada materi yang saya berikan. Selain itu, saya juga merasa para siswa kurang fokus memperhatikan penjelasan saya. Ada yang kurang semangat juga, Pak. Oleh karena itu, saya ingin meminta bantuannya agar Bapak meluangkan waktu untuk mengsupervisi saya ketika mengajar di kelas. Nggih, Bu. Mungkin eh, hambatan-hambatan ini juga sering terjadi. Dengan senang hati saya akan membantu Bu Via. Karena ini kan juga jadi tugas saya sebagai kepala sekolah, apalagi sudah mau akhir-akhir seperti ini kan perlu adanya peningkatan belajar ya Bu, apalagi di masa pandemi. Dan saya juga mengapresiasi Ibu karena sudah menceritakan permasalahan yang Ibu alami. Saya juga merasa senang Bu Via memiliki inisiatif untuk meminta bantuan kepada saya. Sebelumnya, apakah saya boleh melihat RPP dan juga instrumen yang akan digunakan pada observasi nanti ya Bu ya? Mungkin Ibu punya Boleh, media belajar ataupun RPP-nya silahkan dikirimkan ke saya. boleh Pak, saya kirimkan lewat email RPP dan instrumennya. Nih, baik Bu, saya tunggu emailnya masuk nggih. Enggak Pak, sebentar Pak. Sudah terkirim Pak, silahkan dicek. Nggih, sebentar ya Bu ya, saya cekkan di komputer saya. Ya, baik Bu, ini sudah saya terima untuk RPP-nya. Ini sebentar ya Bu, saya baca dulu, saya amati dulu. Mungkin kalau dari pengamatan saya sekilas ini FPP-nya yang Ibu susun sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, terkait pemberian penguatan kepada siswa, apakah Bu Fia menggunakan kedua jenis pemberian kekuatan sebelumnya? Begini Pak, saya ingin lebih fokus pada penguatan verbal. Baik Bu, jika Ibu ingin berfokus pada pemberian penguatan secara verbal, ya ini tidak apa-apa. Namun alangkah baiknya juga jika diimbangi dengan penguatan non-verbal, karena juga kan siswa di masa pandemi ini juga macam-macam Bu kondisinya. Untuk meningkatkan pemberian penguatan secara verbal, Ibu dapat memberikan penguatan dalam bentuk komentar, nantinya pujian, dukungan, ataupun sebagainya. Nanti bisa lewat entah itu media yang digunakan ya. Lalu sedangkan untuk penguatan non-verbal, Ibu bisa menggunakan penguatan melalui gerak tubuh, gerak badan, ataupun kegiatan-kegiatan yang menyenangkan sehingga mereka merasa nyaman di kelasnya Ibu juga. Nah, untuk penggunaan aplikasi pembelajarannya nanti Ibu Via menggunakan apa nggih? Apa ada kesulitan sebelumnya? Alhamdulillah Pak, dalam menggunakan aplikasi pembelajaran, saya sudah bisa mengaplikasikannya karena berkat buku panduan dan juga tutorial pembelajaran daring yang sudah Bapak berikan kepada kami selaku tenaga pendidik. Oh, oke, oke. Alhamdulillah kalau gitu kalau Bu Via sudah bisa eh, ini ya sudah bisa memakai penggunaan tentang media belajar ya alhamdulillah kalau tidak mengalami kesulitan. Jadi untuk
saat observasi nanti saya akan coba ikut ibu ke kelas online-nya nanti Bu, saya coba bergabung, saya lihat ibu gimana di kelas nanti, jadi biar nanti saya juga bisa memantau tentang bagaimana proses pembelajaran di kelas ibu. Gitu, okay? Baik Pak Ferdian, dengan senang hati. Nanti saya akan mengundang Bapak ke kelas online menggunakan aplikasi Zoom, nggih. Nah, mungkin untuk Bu Fia, untuk waktunya bisa kapan ya Bu ya? Ya, nanti juga saya aturkan tentang jadwal saya. Hari Senin, Pak, jam 9 pagi ada jadwal mengajar di kelas 7. Bagaimana, Pak? Nah, hari Senin kebetulan ini saya tidak ada acara dan juga tidak ada rapat, jadi nanti saya bisa bergabung di kelas ibu terkait instrumen sudah sesuai dengan RPP ya. Nanti saya pelajari lagi dan juga permasalahan yang diceritakan, tapi nanti saya akan menambahkan beberapa poin untuk melengkapi instrumennya. Nanti malam coba saya kirimkan instrumennya dan silahkan dicek ya Bu ya, apa sudah sesuai atau belum. Nanti biar Ibu juga bisa mempelajari tentang apa yang akan saya observasi nantinya. Baik, Pak Ferdian. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Nanti saya akan mengundang Bapak di kelas online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti coba saya kabari lagi ya Bu ya tentang kelanjutannya. Ibu dan keluarga dan teman-teman guru juga stay safe di rumah ya. Semoga tidak ada yang terkena dampak pandemi ini juga. Oke, terima kasih ya Bu ya. Iya, Pak. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah, sebelumnya selamat datang dan selamat bergabung di kelas 7 pada mapel biologi yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Bu Via. Sebelumnya, selamat pagi anak-anak. Apakah sudah siap belajar untuk hari ini dengan Bu Via? Selamat pagi. Selamat pagi, Siap, Pak. Pak. Selamat pagi. Iya, Siap, Pak. Bapak. Oke, silakan Bu Via. Enggak, Pak. Alhamdulillah di pagi yang bahagia ini kita bisa melaksanakan pembelajaran secara online. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pagi ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar mengenai jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Sebelumnya, apakah tadi malam sudah ada yang belajar? Sudah, Bu. Saya sampai begadang. Saya tadi malam diajak pergi ke rumah nenek, Bu. Pulangnya tadi pagi, jadi belum belajar. Saya tadi malam tiduran, Bu. Wah, hebat yang sudah belajar. Untuk yang belum belajar tidak apa-apa dan mari kita sama-sama untuk mempelajari jenis hewan berdasarkan makanannya. Kalau begitu, silahkan dibuka buku biologinya halaman 15 ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis hewan berdasarkan makanannya. Sebelum Ibu jelaskan, apakah ada yang tahu apa saja jenisnya? Saya, Bu. Saya. Wah, ada yang tahu nih. Silahkan Mas Ircas. Ada 3 jenis, Bu. Karnivora, herbivora, dan omnivora. Wah, luar biasa. Betul sekali jawaban dari Mas Ircas.
Ada 3 jenis hewan berdasarkan makanannya, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora adalah jenis hewan pemakan daging, biasanya hewan buas. Lalu ada herbivora adalah jenis hewan pemakan tumbuhan, memiliki ciri-ciri berkaki 4, vivipar, mamalia, dan berdarah panas. Dan yang terakhir ada omnivora, adalah jenis hewan pemakan segala, memiliki ciri-ciri berkembang biak secara ovipar, berkaki 2, dan berdarah panas atau dingin. Dari pengertian tersebut, siapa yang ingin memberikan contoh hewannya? Kenapa diam ya? Saya, Bu. Ayo, Saya. siapa? Wah, Saya, Bu. Mas Ircas lagi nih yang tahu. Silakan dijawab, Mas. Karnivora itu contohnya serigala, Bu. Wah, ya. Kalau herbivora itu contohnya sapi. Kalau omnivora itu contohnya mentok apa? Ayam. Angsa ya, Mas. Ya, angsa. Maaf, mentok. Wah, hebat sekali jawabannya sudah betul. Yang lainnya ada yang ingin menjawab? Salah tidak apa-apa, Nak, karena kita sama-sama belajar dan sudah berani mencoba menjawab, itu adalah hal yang hebat. Tidak, Bu, sudah diwakili Ircas. Baiklah, kalau begitu, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan terkait materi tersebut? Cukup, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ingin menambahkan sedikit ya mengenai contoh hewannya tadi. Mas Irca sudah betul, tapi ada tambahan yaitu ada harimau, singa, ikan hiu untuk karnivora. Yang herbivora ada kambing, ada juga kuda. Yang omnivora ada ayam. Ya sudah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan kalau minggu depan ada ulangan harian. Terkait soal akan Ibu kirimkan lewat WhatsApp grup kelas kita ya. Baik, Ya, Ibu. Tetap semangat ya anak-anak. Meskipun pembelajaran dilakukan secara online, kita harus tetap melaksanakan pembelajaran secara efektif. Jaga kesehatan selalu dan di rumah saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nah. Alhamdulillah Pak, pembelajaran hari ini telah selesai. Selanjutnya kapan kita lakukan pertemuan balikan Pak? Baik Bu Via. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya tadi bisa melihat Bu Via mengkolaborasikan lalu menjelaskan kepada anak-anak ini pembelajaran. Untuk pertemuan balikannya mungkin sebisa-bisanya Bu, mungkin jam 15.00 nanti atau jam 3 sore setelah saya menyelesaikan analisis dan beberapa pengamatan terhadap hasil tadi, juga analisis yang saya sudah buat tadi sebelumnya sama instrumen. Jadi nanti kita bisa bertemu pas jam 3 sore itu, nanti saya akan kabari Bu Via untuk bagaimana teknisnya. Mungkin nanti akan saya telepon Bu Via. Baik Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Via. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu.
Jadi tadi gimana Bu perasaannya saat mengajar online? Belum saya bahas tentang ini ya, review dari saya, coba gimana perasaan Ibu dulu? Terus terang Pak, saya sedikit grogi tadi karena tidak seperti biasanya dan juga saya diobservasi langsung oleh Bapak sebagai supervisor. Saya juga masih belum terbiasa melakukan pembelajaran secara online, Pak. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya sampaikan ke Ibu, jadi begini Bu, untuk kelihatannya Ibu itu sudah cukup baik dalam proses belajar mengajarnya, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, biar agar nanti kualitas pembelajaran dari kelas Ibu ini bisa ada perkembangan ataupun bertambah. Dan juga seharusnya Ibu ini tidak usah merasa terbebani ketika saya melakukan observasi, karena kan tujuannya ini untuk kebaikan bersama gitu Bu. Ya Pak, saya juga merasa belum maksimal dalam pemberian penguatan kepada siswa, terutama penguatan nonverbal. Terbukti hanya ada 1 atau 2 siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin tidak apa-apa Bu, karena Bu Via sudah melakukan pemberian penguatan verbal juga yang cukup bagus tadi melalui pemberian komentar, lalu pujian-pujian terhadap siswa, dorongan untuk menjawab kepada siswa itu sudah bagus Bu. Walaupun pemberian penguatan Ibu secara non-verbal tadi masih belum maksimal, saya memaklumi hal tersebut karena mengingat kondisi pandemi yang sekarang ini yang kita hanya bisa melakukan secara online. Namun Bu Via dapat memberikan penguatan non-verbal yang dapat diterapkan dalam pembelajaran online melalui mimik wajah juga bisa. Terus gerakan-gerakan tubuh, kegiatan yang menyenangkan, pemberian simbol atau benda. Nah, tapi Ibu ini bisa fokuskan kepada pemberian kegiatan yang menyenangkan nantinya Bu. Begitu. Dan saya berharap juga kepada Ibu ini agar lebih bisa menekankan pada hal-hal yang dapat membuat para siswa ini menjadi semangat ataupun termotivasi untuk belajar. Itu Bu yang ingin saya sampaikan tadi melalui observasi yang saya berikan. Benar Pak, saya juga merasakan hal yang sama dengan yang Bapak sebutkan. Terkait performa saya dalam mengajar bagaimana nggih Pak? Terkait performa Ibu dalam pembelajaran, untuk interaksi dalam pembelajaran saya rasa Ibu sudah cukup baik dengan memberikan stimulus-stimulus yang sudah berupa pertanyaan kepada siswa, sehingga dapat membantu siswa membangun suasana kelas yang aktif. Selain itu, dalam proses pembelajaran, Bu Via dapat menggunakan media pembelajaran yang lain seperti PPT, memberikan contoh gambar ketika menjelaskan ataupun menerangkan, lalu mengirimkan video-video motivasi ataupun video-video pembelajaran juga bisa Bu, ataupun bentuk motivasi-motivasi yang lainnya juga bisa. Yang penting siswanya ini bisa jadi lebih semangat gitu Bu. Baik Pak, saya akan mencoba saran yang telah Bapak berikan dan memperbaiki lagi kegiatan pembelajaran, khususnya dalam hal peningkatan keterampilan pemberian penguatan kepada siswa. Terima kasih nggih Pak atas saran dan masukannya. Bu, sama-sama. Baiklah kalau gitu saya akan mengirimkan hasil observasi yang saya lakukan tadi, mulai dari instrumen dan sebagainya, sehingga nanti bisa menjadi bahan belajar buat Ibu ya. Juga bisa jadi bahan evaluasi juga buat Ibu. Untuk pembelajaran di kelas Ibu, saya kirimkan melalui email ya Bu ya. Dan nanti silahkan Ibu cek apakah data tersebut sesuai dengan yang Ibu rasakan. Tapi sebelumnya mohon maaf ya Bu, ini karena saya sedang di rumah gitu. Nggih Pak. Baik Pak, terima kasih. Akan saya cek terlebih dahulu. Mau coba dicek Bu. Ini sudah saya kirimkan. Ini datanya memang sesuai dengan yang saya rasakan, Pak. Kalau gitu sekarang gimana perasaannya Ibu Via? Sudah lega? Alhamdulillah, saya merasa lega, Pak, karena mengetahui kekurangan saya dalam mengajar, terutama dalam pemberian penguatan kepada siswa. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ferdian sarankan dapat saya laksanakan sebaik-baiknya, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan menjadi guru yang profesional, Pak.
Amin. Iya Bu, saya doakan semoga Ibu lebih baik lagi ke depannya, dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja Ibu di sekolah ini, sehingga nanti Ibu jadi guru yang profesional, gitu Bu. Iya, Pak. Terima kasih atas saran dan juga rekomendasinya. Saya rasa cukup, Pak, untuk konsultasi kali ini. Oke, baik, sama-sama Ibu. Selamat beraktivitas, selamat bekerja kembali untuk esok hari, dan jaga kesehatan selalu Ibu, biar nanti Ibu bisa terus bekerja dan membuat anak-anak ini senang belajar gitu Bu. Iya, Pak. Bapak juga. Kalau begitu, saya pamit nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.